menghilangkan duka itu ya. Ya tehnya habis, uangnya nggak masuk ke saya. Oh gitu. Mudah-mudahan bisa untuk menutupi modal ini anak ya sekolah juga. Oke sobat KJL yang berada di seluruh Indonesia, salam jumpa kembali bareng saya Mas Bro, masih di channel kebanggaan kita KJL TV. Saat ini saya bersama seorang ibu-ibu. Beliau ini seorang single parent yang hampir 2 tahun suaminya meninggal. Mari kita berkenalan terlebih dahulu. Ibu, nama siapa Bu? Saya Ibu Martini. Oh, ibu itu suami meninggal ya Bu ya? Ya. Itu usia berapa tahun Bu meninggal? Usia 55 tahun. Usia 55 tahun. Sakit? Dia itu jatuh, iya, sakit. Sakit ya. Enggak sakit sih, cuman jatuh di kamar mandi, terus pembuluh darah pecah. Oh. Masuk rumah sakit 12 hari. Jadi awalnya jatuh dari awalnya kamar mandi. Dia sehat-sehat aja. Tapi sempat sempat dirawat di rumah sakit 12 hari, ke 13 harinya meninggal. Oke. Gimana Ibu di saat situasi suami sudah meninggal? Nah itu kan Ibu kan perlu kebutuhan ekonomi, sedangkan kebutuhan ekonomi itu sangat perlu ya. Nah itu gimana Ibu menghadapinya Bu? Saya alhamdulillah ya bisa berjalan dengan tabah ya. Terus saya jalani merintis usaha sendiri ya. Usaha sendiri. Ya intinya saya berduka sih, masih berduka udah berapa. Setelah itu berduka terus sempat kesulitan juga menghilangkan duka itu ya. Terus saya itu cari kesibukan, cari nafkah sendiri ya. Maksudnya biar nggak terlalu dalam dukanya ya, langsung ke profesi pindah ini. Tadinya kan saya jahit. Oh tadinya menjahit. Tadi saya suami ngurus jahitan dari suami. Terus setelah kena COVID, ya ada COVID, saya langsung enggak itu off lah, langsung off ceritanya. Saya terjun ke kini nih peyek sama keripik. Suami berarti nyambung hidup juga ya. Cari nafkah sendiri lah. Gitu. Nah, anak Ibu berapa Bu? Anak saya 4. Anak 4. Laki 2, perempuan 2. Anak Terus yang paling besar paling besar umur udah 32 tahun. 32 tahun. Iya, udah menikah, udah punya cucu. Oh berarti Ibu udah punya cucu? Iya, udah punya cucu 1. Terus yang kedua baru menikah kemarin ya. Nah, laki-laki juga ya? Laki juga. Yang ketiga udah mulai kerja di Cibubur. Oh, yang ketiga perempuan apa? Yang perempuan. Ya. Yang terakhir? Terus yang terakhir si bungsu masih SMP. Masih SMP. Berarti kelas 3. Laki-laki 2, perempuan 2. Nah, di saat suami Ibu sudah meninggal, Ibu juga di sini kan masih ada si bungsu ya, yang masih sekolah. Nah, kebutuhan ekonomi sendiri Ibu tuh gimana sekarang di sini tuh? Untuk membiayai anak sekolah, atau mungkin masih dari anak-anak ada sedikit kiriman mungkin setiap bulannya, atau memang Ibu untuk anak yang satu ini Ibu selalu mengolah makanan atau apa dan lain untuk dijual gimana? Iya. Untuk ekonomi ya, dari anak masih ada bantuan sih. Tapi kayak namanya udah rumah tangga, tapi kan ya sedikasihnya ya. Iya. Sedikasihnya. Jadi saya usaha sendiri buat anak yang bungsu ini, cari nafkah sendiri lah untuk ke depan. Insya Allah saya usahanya kayak gini. Oh iya. Untuk kesananya juga.
Mudah-mudahan Mhm. bisa untuk menutupi modal ini anak ya sekolah gini. Mhm. Ya begitulah. Jadi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, Mm, ibu bikin semacam home industri makanan seperti itu ya. iya. Ada peyek gitu ya, Ada keripik keripik pisang, pisang. keripik Hmm. tempe. Nah itu biasanya keripik pisang itu ibu apa jual ke toko-toko atau memang online atau mungkin ibu titip ke warung-warung atau gimana? Iya. Saya kadang titip, ada sih penitipan di warung. Kadang titip ke Terus warung. yang intinya mah online. Hmm. Online lebih bagus, cepat ya. lebih cepat. 2 hari bikin gitu kan. Setiap 2 hari sekali saya bikin makanan ini, alhamdulillah habis. Oh. Maksudnya berjalan lancar untuk saat ini, masih bagus. Nah itu proses pembikinan, contoh lah keripik tempe itu biasanya ibu mulai mengerjakannya itu di pagi, siang atau sore hari? Ya tergantung waktunya kan. Alhamdulillah fisik masih kuat selama masih ada waktu untuk bikin kayak gitu. Nah Bu Mar, ibu kan bikin apa ya makanan home industry seperti ini, ada peyek tempe, KJLTV, ada juga ini apa Bu namanya? Kayak Peyek udang ya. Nah peyek kayak udang kacang ada. ada juga peyek kacang ya Bu ya. Nah peyek kacang itu seperti ini bentuknya sobat KJLTV, ini peyek kacang. Peyek kacang, ini peyek Udah. udang ya. Oke, ini keripik tempe. Nah ibu selain bikin keripik tempe, peyek udang sama kacang itu ada kegiatan lain nggak Bu selain itu? Ada. Apa itu? Saya masuk kerja, mengasuh anak ya. Masuk anak. Mengasuh anak. Pulang sore Dari pagi dari pagi sampai sore. sampai sore. Terus setelah pulang saya malah juga ke sini. Oh gitu. Jadi pagi Iya. berangkat ngasuh anak, sorenya pulang Saya pulang, langsung bikin saya langsung bikin peyek. peyek. Oh, jadi waktunya Ya, luar biasa ya. betul. Nah di waktu sisa waktu ibu untuk santai kayaknya sedikit ya Bu ya, karena dari Sedikit pagi ibu bangun mungkin sebelum azan subuh ibu sudah bikin masak dulu ya buat anak, karena persiapan juga anak sekolah kan. Iya. Kemudian anak sudah berangkat sekolah, ibu berangkat ke apa kerja masuk itu. Di saat ibu nanti posisinya sedang lelah-lelahnya pulang dari tempat kerja, ibu harus mengolah makanan lagi, karena ini sesuatu yang bisa menghasilkan ataupun menumbuhkan ekonomi, karena di saat seperti ini. Ada saat sedihnya nggak Bu di saat seperti itu tuh? Ya, kadang sedih juga sih. Ibaratnya nggak ada istirahat. Istirahat sedikit banget. Saya pulang sore, terus bikin ini sampai jam 11, kadang 11, jam 12 masih. Istirahat sampai setengah malam gitu masih. Jam berapa tuh istirahat? Terus ya alhamdulillah juga sih, karena saya jalani dengan ikhlas, dengan rasa dianggap enjoy aja gitu ya. Jadi nikmatin saja. Masih untung saya diberi kesehatan juga. Ya. Intinya kita udah diberikan kesehatan, masih bisa beraktivitas ya Bu. Iya, begitu. Ada nggak Bu di saat ibu kan tadi bilang nitip ke warung ya? Nah di saat nitip ke warung barangnya habis, tapi si warung itu bilang pas ditagih sama ibu malah nggak ada uangnya, nggak kepake dulu. Pernah nggak Bu? Ada. Oh ada. Itu yang bikin bisa harus punya dananya, modal ya. Kadang kayak gitu, yang suka dititipin ada yang kendalanya kayak gitu ya, uangnya peyeknya habis, uangnya nggak masuk ke saya. Oh gitu.
Oh, bener. Tapi ibu marah nggak sama Oh orang? enggak, saya biasa aja. Biasa aja. Bu, Biasa ya. aja. Tetap masih saya masukin kayak gitu. Kapok nggak bu? Ya, yang namanya juga orang yang namanya milik ya, rezeki itu dia juga mungkin susah, maksudnya belum bisa masukin ke saya karena ke ekonomi apa ya, Lagi ada kebutuhan. ada kebutuhan yang lain. Jadi ibu nitip makanan ke warung-warung, terus ada juga barang habis tapi uang nggak masuk ke ibu, tapi ibu tidak begitu marah sama orangnya karena ibu berpikir mungkin dia juga lagi ada kebutuhan yang mendesak. Ya itu juga poin yang baik, luar biasa sobat KJL ya. Nah di saat seperti itu bu, apa saat yang membuat ibu sampai sekarang ini bisa bertahan bu? Ada poin ataupun semangat sendiri atau motivasi tersendiri, atau mungkin karena anak-anak? Ya itu karena anak-anak, karena saya ya intinya anak-anak yang bikin saya semangat untuk anak dan masa depan Najwa juga sih ya. Najwa kan masih butuh biaya, kan saya tidak menggantungkan diri sama anak-anak yang udah pada berumah tangga juga ya. Jadi yang membuat ibu ini bertahan itu karena anak ya bu ya, melanjutkan cita-cita anak, sampai dia sukses. Terus saya juga mengelola ini biar buat Najwa ya, buat Najwa biar untuk kedepannya sampai sekolah lanjut. Tapi selama ini anak-anak selalu memberi dukungan kan bu? Ya, ibu alhamdulillah. Ini ya. Alhamdulillah mendukung. Malah sekarang saya mau dikasih modal untuk besok puasa kan. Oh iya. Saya kan mau bikin kue-kue itu ya. Kue kering ya. Kue kering. Mau dikasih dana lagi sama ya, si lanang biasa. Iya. Nah sampai di titik ini bu, ada pesan nggak bu buat anak-anak? Ada sih buat anak ya. Iya, pesan buat anak-anak yang di perantauan. Ibu mau minta maaf ya, maksudnya selama ini selalu merepotkan anak ya, maksudnya bebannya itu masih banyak tanggungannya. Jadi ibu mohon maaf pada anak-anak semua ya yang sering bantu ibu. Semoga kalian di sana mendapat rezeki yang berkah, terus sukses selalu untuk anak-anak ibu di perantauan sana juga. Ya. Makasih semuanya yang sudah membantu ibu ya, anak yang sering membantu ibu. Banyak-banyak banget ibu berdoa untuk anakku, semoga sehat selalu dan ditambah rezekinya yang banyak. Amin. Selalu ingat ya bu ya. Iya, begitu. Oke, sobat KJL TV, sampai di sini dulu bincang-bincang kita bareng Ibu Martini. Semoga menjadi kisah inspiratif buat kita semua, sebagai bahan motivasi untuk kita semua, terutama buat Ibu Martini, seorang single parent yang kini menjadi tulang punggung keluarga. Buat kita semua, kita belajar bahwa selalu ada jalan di setiap kesulitan. Salam jumpa kembali, salam KJL TV. Nah ini dia sobat KJL TV, keripik tempe buatan Ibu Mart. Rasanya benar-benar nikmat, gurih. Nah buat sobat KJL yang mau ataupun yang berminat,
bisa lihat di deskripsi video ini. Ada nomor yang bisa dihubungi sama Bu Mer. Bisa nanti dikirim ya Bu ya. Ya. Oke. Siap COD. Itu order. Lihat kamera, 1, 2, 3, jalan. Selamat malam, salam jumpa kembali, salam sehat. Masih bareng saya Mas Bro, tentunya di channel Kebangsaan. Kebanggaan. 1, 2. Salam jumpa sobat KJL TV yang saya cintai, yang saya banggakan. Kali ini masih Bersama tahu saya. apapun seberapa kisah-kisahnya, kita bincang-bincang dahulu dan kita kenalan terlebih dahulu. Nama ibu? Ibu makan. Salah. Terus Santai dulu. ini. Seksi-seksinya tuh. Saya. Ke ini. Beda mundur. Maaf. Maju orang maju pada mundur. Enggak. Kan jangan terlalu dekat, bok ada fitnah. Iya betul. Sip. Kumaha tuh? Iya, oke. Salah. Tenang. Minum malah minum. Santai aja. Enggak, jangan. Iya, Biarpun salahnya mau ngadu enggak. Nah, kalau dia lagi ngobrol, RW coba bantu pancing. RW kamu ngomong. Biarpun susah. Alhamdulillah salah. Sampaikan saja. Ya pesanan apa? Gini.